哈利路亚，平安！大家好，聚会的时间开始，敬请大家来一同祷告。慈爱的天父，我们满心的感谢你，主仍然给我们有美好的机会，能和弟兄姐妹们来在线崇拜。求你使我们更加渴慕去寻求、学习和了解主的旨意，明白你的智慧，帮助我们在基督的恩典中刚强起来，使我们能忠心的侍奉你，更加渴望服侍主的工作，讨主的喜悦。谢谢主掌管我们的生命，无论在什么境况中，我们都能赞美你、荣耀你，因你与我们同在，直到永永远远。哈利路亚！现在我们把两位主仆交给主领唱的、讲道的，求圣灵膏抹他们，祝福使用他们成为主的器皿。谢谢主，我们这样祈求祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名而求的。阿门。Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara sekalian? Sungguh sesuatu yang luar biasa kalau kita ada bersama-sama bisa menikmati ibadah kategori Mandarin, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebab Allah itu baik, sungguh baik bagi saya dan bagi saudara. Mari sama-sama bersukacita, bergembira, menyatakan bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
luar biasa, kita punya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Di masa yang sukar seperti saat ini, mungkin tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita. Mungkin semua meninggalkan kita. Tapi ingatlah saudara, bahwa ada satu tangan kuat yang mampu memegang kita, menuntun hidup kita sampai hari akhir hidup kita.当我独自一人，没有任何的人会关心是一次我犹如你上帝。每当我心坐在是因有故之事，真心相信你终与我同在。当我独自一人，没有任何的人会关心，只一次我犹如你上帝。每当我心坐在是因有故之事，真心相信你终与我同在。大能多心扶持自我，总是指引自我，我不要再自己独行。耶稣，我需要你的爱，我需要你大能，直到生命结束时。当我独自一人，没有任何的人会关心，是一次我犹如你上帝。每当我心坐在是因有故之事，真心相信你终与我同在。大能锁紧扶持自我，总是指引自我，我不要再自己独行。耶稣，我需要你的爱，我需要你大能，直到生命结束时。当我独自一人，没有任何的人会关心，是一次我犹如你上帝。每当我心坐在是因有故之事，真心相信你终与我同在。大能锁紧扶持自我，总是指引自我，我不要再自己独行。耶稣，我需要你的爱，我需要你大能，直到生命结束时。大能锁紧扶持自我，总是指引自我，我不要再自己独行。耶稣，我需要你的爱，我需要你大能，直到生命结束时。直到生命
Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Hari ini kita puji Tuhan bisa kembali lagi biarpun kita tidak bertatap muka. Tetapi karena situasi kondisi yang ada, jadi kita lewat Zoom ya. Saya percaya kuasa Tuhan gak bisa dibatasi dengan apapun. Biarpun kita gak bertemu, tapi kita bisa bertemu lewat Zoom hari ini. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, yuk sebelum mulai kita berdoa dulu minta pimpinan Tuhan ya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, Roh Kudus tolong kami. Biar firman Allah boleh menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan kami, menolong kami. Di tengah kondisi yang sekarang ini Tuhan, kami sangat memerlukan firman. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Jamah kami semua Tuhan yang menyampaikan dan mendengar. Sama-sama diberkati Tuhan. Roh Kudus pimpin di jalan firman Allah ini. Sampai semua selesai di dalam ibadah ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi firman-Mu pada hari ini. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan bacakan firman Allah dalam Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 ya. Saya akan bacakan ayat ini, saya dapat ketika saya ini sedang duduk santai, tiba-tiba ayat ini muncul dan saya ingin membagikan ayat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah dengar ayat ini berkali-kali. Berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin ketahui, ingin sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara semua supaya menghadapi kondisi sekarang ini bagaimana caranya supaya kita diberkati ya. Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai 9 begini bunyinya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita berkali-kali dengar dan kita tahu ayat ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang baru untuk kita ini, supaya kita menghadapi hidup ini punya tenang. Sekali lagi, biarpun kondisi di sana, sini, kanan, kiri, muka, belakang sepertinya menakutkan, bahkan menakutkan membuat hati kita jadi tawar, jadi kecut, jadi sepertinya patah semangat. Akhirnya kita ini bukan berserah kepada Tuhan, wis pokoknya dijalani saja hidup ini. Bukan seperti begitu. Kita menjalani hidup ini harus dengan sukacita, harus dengan pengharapan, harus dengan kepercayaan. Kenapa? Sebab Alkitab yang menjamin hidup kita ini Tuhan Yesus yang menjamin. Sekali lagi, Tuhan Yesus yang menjamin. Yang menjamin hidup kita bukan sekeliling kita, bukan keadaan kita. Tapi Tuhan Yesus. Sekali lagi, tidak ada yang tahu tentang masa depan. Hari ini mungkin kita bisa ngomong bersama bercanda. Ternyata 3 jam teman kita dipanggil Tuhan. Jadi tidak ada yang tahu tentang masa depan. Tetapi Alkitab mencatat, di dalam Yesus kita tahu tentang masa depan. Bahkan masa depan kita diberkati. Amin, haleluya. Tuhan yang memberkati kita. Sekali lagi, Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Itu jaminan. Makanya anak Tuhan mesti kuat menghadapi kondisi apapun. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang di dalam kita ini lebih besar dari setiap persoalan di sekeliling kita ini. Nah, hari ini Tuhan inginkan buat kita semua supaya kita ini menghadapi kehidupan ini punya hati yang tenang. Bagaimana caranya? Alkitab menjawab, ayo kita dekat sama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang membuat kita tenang
bukan karena kita sudah vaksin 2 kali. Ada orang yang vaksin sudah 2 kali terpaksa dia meninggal kena COVID juga. Sekali lagi yang membuat kita tenang bukan karena uang. Yang membuat kita tenang bukan karena vitamin. Yang membuat kita tenang bukan karena olahraga. Yang membuat kita tenang bukan karena makan cukup. Yang membuat kita tenang bukan saja keuangan melimpah. Bukan itu. Yang membuat kita tenang ternyata hanya Tuhan. Ada Alkitab mencatat, ada orang yang dikasih karunia kekayaan melimpah. Namanya membumbung tinggi. Tidak kekurangan apapun. Tapi orang itu tidak dikasih karunia sama Tuhan untuk menikmati. Jadi kalau hari ini kita masih ada, itu karena Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan. Nah, Tuhan pengen Bapak Ibu Saudara semua tenang menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Kembali lagi, karena Tuhan yang akan menjamin Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita, bahkan Tuhan menjadi pembela kita. Alkitab tadi mengatakan. Jadi Daud punya pengalaman ini, dia ceritakan ini. Makanya sekali lagi pengalaman sama Tuhan itu penting membuat kita jadi kuat. Tuhan tidak pengen kita jadi pintar saja tapi tidak punya pengalaman sama Tuhan. Jangan. Pengetahuan penting, berjalan sama Tuhan juga penting. Sekali lagi, pengetahuan penting, berjalan dengan Tuhan penting. Sejalan. Sehingga nanti kita ini hidup ini jadi kuat. Nah, hari ini, sekali lagi, orang yang dekat sama Tuhan, nomor 1, orang itu punya ketenangan yang luar biasa. Bukan berarti tidak ada masalah. Daud punya masalah banyak, tapi dia tenang. Saya tidak akan buka ayat karena waktu saja. Nah, kita ingat peristiwanya Daud dengan Goliat. Semua orang Israel gentar mendengar ancaman Goliat. Tetapi kenapa Daud tidak? Kenapa Daud punya pengalaman? Pengalamannya bagaimana? Dia pernah cerita kepada Saul. Seperti Tuhan sudah melepaskan aku dari mulut singa dan mulut beruang. Begitu pula Tuhan akan melepaskan aku dari orang Filistin, dari Goliat ini. Dia punya pengalaman. Makanya orang Kristen yang punya pengalaman dengan Tuhan, dia akan berjalan semakin kuat. Bukan karena pengalamannya, karena bersama dengan Tuhan. Jadi kita mesti tahu kita ini disertai Tuhan. Bukan karena kita, tapi Alkitab yang mencatat Tuhan tidak pernah berdusta. Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara, menyertai saudara, menjadi penolong saudara. Nah, hari ini diingatkan lagi, ayo kita dekat sama Tuhan. Lebih terkenal dengan gimana? Berdoa. Jadi dekat sama Tuhan lewat berdoa. Lewat apa? Baca renungan, baca Alkitab. Supaya iman kita jadi mantap. Nah, hari ini saya akan berikan contoh beberapa hal. Mengenai Daud dan Goliat sudah. Karena waktu saja. Terus Elia dan Gehasi. Nah, kalau kita baca di dalam ayatnya yaitu 2 Raja-Raja 6. Nah, saya akan membaca ini supaya nanti kita lebih jelas. 2 Raja-Raja ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15-17. Supaya nanti tahu. Judulnya itu tindakan Elisa melawan dalam peperangan melawan orang Aram. Nah, saya membacakan 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15-17 mengatakan begini. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, pelayan itu Gehasi namanya ya. Terus, dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujannya Gehasi itu kepadanya, kepada tuannya, kepada Elisa, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? 16. Jawab Elisa kepada bujannya mengatakan begini, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Terus ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya pembantuku ini, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ini ceritanya.
Saya terjemahkan bahasa di Surabaya sini. Misalnya Surabaya ini perang lawan Sidoarjo. Kota Surabaya ini dikepung. Saat itu namanya Elisa misalnya. Ya. Terus katakanlah Elisa ini saya punya pembantu namanya Pak John misalnya. Aduh Pak Titi, celaka ini, kita ini dikepung sama orang Sidoarjo ini, bagaimana caranya? Pembantu saya Pak John tadi ketakutan. Banyak kereta, banyak kudanya, bagaimana Pak Titi, bagaimana? Terus saya bilang begini, ndak usah takut Pak John. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka semuanya. Terus saya berdoa, bilang begini, Tuhan, bukalah matanya Pak John ini supaya bisa melihat. Tuhan, dengar doa saya. Matanya pembantu saya Pak John tadi dibuka sama Tuhan. Akhirnya dia melihat ternyata yang menyertai kita, menyertai saya, menyertai Pak John lebih banyak daripada pasukan yang di Sidoarjo tadi. Seperti begitu di Israel tadi. Bapak, Ibu, Saudara, percaya tidak percaya, yang menyertai kita itu banyak. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Kalau Tuhan menyertai, maksud Tuhan saja menyertai? Tidak mungkin. Pasti ada malaikat juga yang menyertai. Kenapa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha besar, maha kuasa, maha dahsyat. Contoh saja Pak Jokowi, orang nomor 1 di Indonesia. Tidak mungkin dia berjalan sendiri. Pasti ada intelnya. Pas pampresnya pasti ada itu. Dikawal. Kenapa? Orang nomor 1. Lah, Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini nomor 1 di dunia ini dan di sorga. Itu pasti ada pengawalnya, malaikat-malaikat banyak. Jadi yang menyertai kita itu banyak. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu Saudara semua hari ini. Mungkin hari ini ada yang sakit belum sembuh. Percaya saja. Sekali lagi percaya saja. Bilur Tuhan sanggup menyembuhkan. Saya banyak mendengar kesaksian beberapa hamba Tuhan yang kena COVID sembuh. Tapi memang ada beberapa hamba Tuhan yang kena COVID akhirnya meninggal. Kalau meninggal bukan berarti mujizat tidak ada. Bukan berarti mujizat gagal. Tidak. Tugasnya sudah selesai. Sekali lagi, tugasnya sudah selesai. Jadi kalau hari ini kita masih ada, berarti Tuhan punya rencana yang baik untuk Bapak Ibu Saudara semua. Jadi tetap tenang menghadapi kehidupan ini. Nah, saya juga ingat kisahnya Paulus. Ketika di penjara, dia tetap tenang. Stefanus dirancam dengan batu, dia tetap tenang. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, dekat dengan Tuhan bukan berarti menghilangkan masalah. Ada masalah banyak. Tapi kalau kita ini dekat sama Tuhan, Tuhan akan kasih kekuatan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita ini memelihara hati kita ini. Sekali lagi, damainya Tuhan lebih besar dari persoalan di depan mata kita, di sekeliling kita. Itulah sebabnya kita perlu datang sama Tuhan. Mengingatkan kembali firman Allah ini. Untuk apa? Supaya kita punya hati yang tenang. Untuk apa punya hati yang tenang? Supaya kita bisa bersaksi bagi teman-teman kita ini. Sekali lagi. Ada kalanya Tuhan tidak membawa kita ke padang rumput yang hijau. Tapi Tuhan bawa kita ke padang gurun. Untuk apa? Supaya Bapak, Ibu, Saudara semua melihat kuasa Tuhan yang hebat. Kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Sehingga kita semakin mantap ikut Tuhan ini. Orang Israel tidak pernah memikirkan dia akan lihat tiang awan, tiang api itu. Seberapa besarnya tidak tahu. Ternyata di padang gurun kuasa Tuhan hebat dinyatakan luar biasa. Tiang awan itu menutupi terus membuat teduh sejuk luar biasa. Kondisi panas, kondisi menakutkan. Kalau ada Tuhan jadi teduh hidup ini. Malam yang gelap menakutkan hidup ini. Bagaimana masa depan nanti? Gelap semuanya sepertinya. Kalau ada tiang api dari Tuhan menjadi terang cerah luar biasa. Makanya kita perlu berdoa. Hari-hari ini banyak anak Tuhan dibawa ke padang gurun. Tapi jangan takut. Percaya saja. Pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan selalu menyukupi kita. Bayangkan dikirim mana 40 tahun. Bukan saja mana, daging dikirim. Perlindungan bukan itu saja. Alkitab mencatat dikasih air yang melimpah. Batu bisa keluar dari air. Ini luar biasa. Jadi kuasa Tuhan hebat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita berjalan di padang gurun. Jadi percaya saja.
supaya kita tetap tenang menghadapi kehidupan yang sepertinya menakutkan ini. Gimana caranya? Cuma satu tadi, Alkitab mengatakan begini. Datang sama Tuhan. Ayat yang ke-9. Ternyata di Mazmur 62 tadi, ayat yang ke-9, Daud mengatakan begini, firman Allah mengatakan gini, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Hai umat, hari ini mesti percaya. Percaya itu melampaui pikiran. Kita tidak bisa melihat sekitar kita ini dengan mata kita ini. Kita harus melihat sekitar ini dengan kacamata iman. Apa itu? Tuhan pasti menolong Bapak Ibu Saudara memelihara kita ini. Sehingga di tempat yang gersang pun pemeliharaan Allah akan terjadi. Tuhan bisa kirim mana? Tuhan bisa kirim itu daging. Kalau surga saja sudah disiapkan, mosok yang lain tidak disiapkan. Makanya kita harus percaya, harus banyak berdoa. Nanti ketika kita berdoa, akhirnya kita akan tahu jalan keluarnya. Tuhan memberi jalan keluar yang luar biasa. Bapak Ibu, saya harap tidak bosan mendengar kesaksian saya. Saya pun ya takut menghadapi ini. Gimana ini caranya kayak seperti begini? Tapi saya cuma berserah, saya cuma datang sama Tuhan. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Ternyata tahun 21 ini, awal pertama itu, saya dapat firman Allah, jangan takut. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Aku menyertai engkau. Aku akan menolong engkau, bahkan meneguhkan engkau. Bahkan memegang tangan kanan yang membawa kemenangan. Wah, itu luar biasa. Jadi ketika saya gentar, saya pegang firman Allah ini. Dan saya datang sama Tuhan. Ternyata betul. Sekali lagi, mungkin kita tidak minta pertolongan. Damai sejahtera Tuhan yang kita datang itu otomatis membuat kita jadi tenang. Ada masalah yang berat yang menakutkan. Stefanus sampai dirajam dengan batu. Dia tidak takut. Kenapa? Karena banyak berdoa. Alkitab mencatat Stefanus penuh dengan Roh Kudus dan iman. Makanya benar hari-hari ini kalau kita terus mengaktifkan Roh Kudus, datang sama Tuhan, berdoa dengan Roh Kudus, kita akan kuat. Sekali lagi, jangan mengandalkan vaksin, jangan mengandalkan keuangan, jangan mengandalkan harta, jangan mengandalkan olahraga, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan. Lewat apa? Berdoa. Masuk akal, tidak masuk akal, berdoalah sekali lagi. Saya ingat kesaksiannya sebelum saya mengakhiri kesaksiannya Pak Walian. Saya pernah telepon kepada beliau. Beliau bilang, Pak Titi, saya kena. Anak saya kena. Tapi ini yang saya senang, saya berdoa. Benar Bapak Ibu. Saya baru ketemu salah satu hamba Tuhan lagi. Seluruh keluarganya kena. Dan dia cuma bilang gini, saya cuma berdoa saja. Kelihatannya aneh. Bukan aneh. Memang di dalam doa nanti kita punya kekuatan. Punya kekuatan yang luar biasa. Maaf, yang menyembuhkan kita bukan obat. Bukan. Tuhan yang menyembuhkan lewat obat. Makanya sekali lagi, hidup ini harus kita banyak berdoa. Kita punya gembala yang baik. Almarhum Om Isa mengajarkan berdoa. Untuk apa sih? Bukan berarti untuk tidak buang-buang waktu. Bukan. Supaya kita ini tenang menghadapi kehidupan ini. Kalau tenang nanti kita bisa cerita kepada orang lain. Sehingga nanti kita menjadi berkat, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi hari ini sekali lagi, banyaklah berdoa. Supaya kita punya ketenangan yang luar biasa. Terus percaya. Percaya apa? Segala waktu. Curahkanlah isi hatimu. Curahkan. Tuhan ngomong curahkan. Tidak ada salahnya kita mencurahkan. Karena Tuhan itu Bapak kita. Curahkan. Curahkan. Saya mencurahkan. Tuhan, kalau tidak ada pelayanan gini terus bagaimana? Pemasukan dari mana? Saya jujur ngomong sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan ngomong gini, hidupmu bukan karena pelayanan. Hidupmu Tuhan yang memberkati. Oh, saya bilang amin. Jadi biarpun saya tidak pelayanan, Tuhan berkati. Tuhan gerakkan beberapa anak Tuhan memberkati. Ada yang kirim makanan, ada kirim bakwan, ada kirim sambal pecel, kirim kerupuk, kirim makanan, ayam. Ada yang kirim transfer keuangan. Terima kasih buat berkat dari Mandarin juga. Ada yang kirim nasihat. Seperti Pak Timotius Sugeng. Tiap hari saya terima, saya baca renungannya. Senang, menguatkan kembali. Makanya hari ini jangan sekali lagi, jangan lepas dari firman.
Dan salah satu firman Allah berdoa dan mempercayai. Saya ulang lagi, di padang gurun jangan banyak mengeluh. Percaya saja, nanti kita akan lihat mujizat demi mujizat. Ternyata di padang gurun mujizatnya lebih hebat, lebih besar. Kalau hari ini kita dibawa situasi seperti begini, percayalah, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, hal yang ajaib, saudara akan semakin tahu jalan-jalannya Tuhan. Sekali lagi, saudara akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Orang Israel di padang gurun nggak tahu jalannya Tuhan. Yang dia tahu perbuatan ajaib, perbuatan yang besar. Tapi Tuhan ngomong kepada Musa, jalan-jalannya ditunjukkan. Saya pingin hari ini, khusus di Mandarin, bukan saja lihat mujizat, dapat mujizat, tapi tahu jalan-jalannya Tuhan. Sehingga nanti kita semakin kenal Tuhan. Hidup ini semakin indah, dan semakin indah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami kembali supaya kami datang dekat kepada Tuhan. Dan percaya kalau menghadapi situasi seperti di padang gurun hari ini Tuhan, yang tidak menentu kemana, harus kemana dan di mana. Sekali lagi, Tuhan, biar kami tetap percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Sekali lagi, penghiburan-Mu selalu nyata. Itulah sebabnya jangan biarkan kami jauh dari Engkau. Tuhan, tolong setiap firman Allah yang didengar saat ini. Handai Tolan family para Mandarin semua, berikan roh untuk suka berdoa. Bukan sekedar mencari pertolongan, tetapi supaya punya hati yang tenang ketika mendapat persoalan hidup. Tidak gentar, tidak bingung, tetapi tetap tenang karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan pasti terjadi. Sekali lagi, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Pertolongan-Mu selalu nyata. Kalau sampai hari ini kami ada, itu karena Tuhan. Bahkan masa depan kami diberkati, itu pun karena Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Materkan firman dalam hati kami semua. Berkati hamba-Mu Tante Julian sebagai pimpinan di Mandarin. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan luar biasa. Anak cucu mantu Tuhan berkati. Para pengurus semua Tuhan di Mandarin. Sekali lagi kami rindu bersama-sama Tuhan. Tapi karena situasinya belum bisa, kami percaya suatu saat pasti akan ketemu kembali bersama-sama dengan sukacita. Dengan kesaksian-kesaksian yang baru yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan tolong. Kalau ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, nyatakan kehendak-Mu supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Berkati juga di sawahan Tuhan. Memberi kekuatan Pak Yonatan Biantoro dan para semua stafnya. Para majelis, para diaken semua. Bangsa negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus pulihkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Roh Kudus tolong sekali lagi materkan firman dalam hati kami semua, sehingga kami suka untuk mendekat kepada Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.